26 tahun AKPI berdiri sebagai organisasi profesi yang profesional. AKPI dapat mewujudkan atau menunjukkan kiprahnya di dunia profesional. Hal tersebut dapat dilihat dari AKPI menjadi salah satu perwakilan dari Indonesia untuk ajang akademik di internasional. Melihat hal tersebut tidak lepas dari peran serta dari Ketua Umum beserta pengurusnya, di mana mereka adalah yang memegang kendali kapal yang besar yang bernama AKPI. Bersama saya saat ini, Rizka Haryanja, di Hukum ID Channel. Saya ditemani oleh Ketua Umum AKPI Gaganda, Imran Nating. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Rizka. Makin fresh ya, walaupun kita musim hujan tapi agak panas ya kan? Gerah ya. Itu atmosfer atau ada matahari terbitan lagi atau bagaimana itu? Memang menariknya di AKPI demikian. Biasanya tuh 2 tahun 8 bulan itu adem gitu. Bahkan kadang pengurus pun tidak memikirkan organisasinya, tapi menjelang tahun ketiga itu udah mulai tuh tiba-tiba muncul semua gitu, peduli organisasi dan segala macam. Tetapi indahnya AKPI itu hanya berlangsung sampai pemilihan. Selesai pemilihan nanti udah kembali guyup lagi seperti sedia kala. Jadi di AKPI kita sudah sangat terlatih dengan nuansa demokrasi yang seperti ini. Jadi nggak ada lagi nanti warisan dendam gitu kan? Enggak. Warisan konflik terkotak-kotak gitu. Alhamdulillah sih, dan itu sudah terlatih ya. Sudah berapa kali pemilihan, memang selalu panas di 3 bulan menjelang pemilihan, tetapi ya part of kampanye lah, strategi dari masing-masing tim. Dan alhamdulillahnya kita sudah bisa buktikan sejak pemilihan 2013, 2016, 2019, 2022. Selesai pemilihan ya selesai. Siapapun terpilih jadi ketua umum, dia adalah ketua umum kita, dan kita berada satu baris di belakangnya semua. Dan mendukung ya? Iya pasti. Dan anggota mendukung. Ya. Kak, tapi AKPI ini kan sudah 26 tahun. Tahun ini 27 tahun. Itu udah usia yang sangat dewasa. Ya, saya sering bertanya ini sama kakak, tapi kali ini sebagai pertanyaan pemanasan, bagaimana kakak melihat hampir 27 tahun AKPI berdiri? Yes, AKPI berdiri memang di tahun 98, sejalan beberapa saat setelah berlakunya Undang-Undang nomor 4 98 yang merupakan pengundangan dari Perpres 198 tentang kepalitan dan PKPU. Dibangunlah profesi ini karena itu pertama kalinya dibentuk yang namanya kurator swasta. Asosiasi kita ini didirikan oleh profesional advokat dan profesional akuntan. Terus berkembang sampai dengan hari ini, anggota kita yang telah resmi mendapatkan lisensi dari Kementerian Hukum dan HAM sekitar 1.600, dan mungkin akan bertambah dalam beberapa bulan ini karena kemarin kita baru meluluskan sekitar 100 sekian anggota baru, dan kalau itu bertambah mungkin ada 1.700. Tapi kalau sampai mereka dapat lisensi, kita nggak hitung dulu, sekitar ada 1.600 anggota kita. Dan AKPI bukan hanya terlibat secara profesional, yang kita syukurin bahwa teman-teman AKPI ini praktisi kum akademisi, saya sering menyebutnya. Kenapa? Masing-masing dari kita, terutama pengurus, itu bertanggung jawab untuk terus melakukan sosialisasi tentang profesi kurator, sosialisasi tentang kepalitan, sosialisasi tentang PKPU. Hari ini kami berbagi tugas dengan Sekjen pas hari ini. Saya dari jam 9 sampai jam 12 tadi di Kemenaker, lalu Pak Sekjen Raffles jam 9 juga sampai jam 12 itu di Kementerian Keuangan, di Komite Pengawas Perpajakan. Tujuannya apa? Sosialisasi, sharing dengan mereka apa dan bagaimana kepalitan. Jadi alhamdulillah perkembangan kita kalau tentang AKPI, dan karena sekarang ada beberapa organisasi, kita tidak ragukan lagi. Dan hubungan kita dengan organisasi kurator yang lain amat sangat bagus. Relasi kita dengan para pengurusnya, dengan ketua umumnya amat sangat bagus. Bahwa kita memang yang amat sangat ditunggu-tunggu oleh calon kurator itu tidak terbantahkan. Setiap pendaftaran kita buka itu paling 3 menit kuota udah langsung terpenuhi, dan itu tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Jadi apapunnya, bahwa alhamdulillah
AKPI di masyarakat sudah mulai diterima dengan baik. Bagi anggota juga sudah bisa merasakan layanan yang diberikan oleh AKPI, fast respon dari tim sekretariat kita. Mitra-mitra kerja kita juga demikian. Mbak Rizka tadi sempat mengantar bahwa di dunia internasional yang selama ini kita tidak ada. Kami kemudian di 3 tahun terakhir ini fokus membuka itu. AKPI sudah menjadi anggota INSOL internasional. Profesi kurator seluruh dunia berkumpul di situ. Kita sudah masuk, anggota-anggota kita sudah masuk. Kemudian tahun kemarin AKPI menjadi salah satu pendiri Regional Restructuring and Insolvency Organization Forum. Kita menjadi pendirinya. Ini forum organisasi kepalitan se-Asia Pasifik. Tidak disebutkan se-Asia Pasifik, tapi karena keanggotaannya di sana ada Australia, ada Jepang, ada Hong Kong, ada India, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura. Itu kita dirikan di Singapura tahun kemarin official. 2 tahun lalu kita bikin MOU pendiriannya. Tahun kemarin kita resmi, chairman-nya dari Singapura, vice chairman dari Australia, plus vice chairman keduanya dari AKPI. Jadi kita sudah main di tataran global, dan memang di usia 27 ini harusnya AKPI insya Allah kalau di dalam negeri kita ya kita boleh berbangga hatilah dengan kondisi AKPI. Maka mulai sekarang kita masuk ke organisasi atau di forum-forum internasional seperti itu Mbak Rizka. Jadi kiprah AKPI ini kan sudah tidak perlu diragukan lagi. Makanya banyak yang suka ya kan. Kayak ibarat kata cewek ini cantik, terus banyak yang naksir kan gitu. Bayangin orang bisa menunda ngikut pendidikan 3 tahun, 4 tahun hanya untuk supaya bisa ikut di AKPI ya. Padahal kan dia bisa saja ikut di saudara kita yang lain gitu, tapi mereka lebih nyaman mungkin bergabung di AKPI, dan itu yang kita anggap sebagai pengakuan dari masyarakat, khususnya mereka yang ingin menjadi kurator suatu saat. Saudara kakak bertambah 1 lagi, jadi 4 sekarang. Jadi 4 sekali. Sekalipun itu sebenarnya sudah saudara lama, mereka tuh sudah ada sejak 2014. Oh ya. Yes, sudah ada sejak 2014. Hanya saja mereka baru mulai boleh merekrut anggota. Baru di tahun ini mereka bergabung ke komite bersama namanya. Ya, tapi sebenarnya sih untuk yang saudara kakak yang keempat ini saya pengen banget kita bahas karena ada beberapa kejanggalan juga. Tapi itu nanti. Okay. Itu nanti. Itu kalau seandainya atmosfer udah nggak panas gitu. Oke. Kak, yang menarik itu RAT tahun ini kan itu akan berbarengan dengan pemilihan ketua umum. Legacy apa yang akan kakak turunkan agar bisa mengantarkan AKPI ini kepada kader selanjutnya? Yang pertama dan selalu saya sampaikan sejak saya 2 periode menjadi sekjen, lalu kemudian sekarang menjadi ketua umum, saya 1 periode banyak yang bertanya kenapa enggak 2 periode. Saya sampaikan enough is enough, saya tidak memiliki alasan untuk 2 periode. Tapi kan belum cukup Pak, untuk menata. Untuk mencapai organisasi yang benar-benar sempurna nggak mungkin lah, karena kan ada perkembangan zaman yang harus terus dikejar. Nah, tetapi paling tidak untuk kondisi sekarang ini, kalau ditanya legasi, alhamdulillah, AKPI sekarang ini, saya kadang bercanda, hampir autopilot gitu. Sekretariat kita sudah sangat mensupport yang luar biasa. Jadi, kita sudah menerapkan sedapat mungkin one day service. Kalau ada surat-surat keterangan rekomendasi, paling lambat 2 hari tuntas gitu. Itu yang kita sepakati dengan teman-teman pengurus yang anggota terlayani dengan baik. Legasinya apalagi adalah tadi kembali, kenapa satu periode? Tidak boleh ada satu orang yang merasa saya yang paling AKPI, saya yang paling jago AKPI, saya yang paling mengenal AKPI. Tidak boleh, karena AKPI ini harus dikelola oleh seluruh anggota AKPI, yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus. Pengurus ini kan sifatnya kebersamaan, bahwa kemudian pengurus tidak semuanya aktif, ya udahlah, itu dah organisasi manapun seperti itu. SK boleh 200, yang aktif hanya 20 atau hanya 30, tidak ada isu bagi saya, sepanjang organisasi tetap mampu melayani anggotanya, sepanjang organisasi tetap bisa bertanggung jawab menjalin hubungan baik dengan mitra kerja, dengan stakeholder kita, dengan
Mahkamah Agung, dengan pengadilan, dengan Kementerian Hukum dan HAM bisa terjalin dengan baik. Dan kalau ditanya legasi, itulah peninggalan kita. Hubungan kita amat sangat baik dengan para stakeholder ini, dengan Mahkamah Agung sangat baik, dengan Kementerian Hukum sangat baik, sehingga siapapun yang memimpin organisasi nanti, memimpin AKPI, insya Allah itu akan berjalan dengan baik, karena dengan mitra-mitra kerja ini hubungan kita sangat baik. Sekretariat sangat full support, jadi siapapun yang menjadi ketum nanti, di hari pertama dia terpilih bisa langsung berjalan, karena sekretariat kita sudah sangat paham apa yang harus mereka kerjakan untuk mensupport pengurus. Itu mungkin legasi yang kita bisa tinggalkan, selain yang sudah sempat kita antar di awal tadi, gimana kita sudah membangun hubungan internasional. Di dalam negeri kita selalu mencoba untuk selalu mengingatkan anggota kita untuk bekerja profesional, karena itu akan berdampak sangat bagus bagi profesi kurator kita. Ketika organisasi bisa meyakinkan seluruh anggotanya untuk kerja profesional, nanti orang kurator aman kok, gitu. Karena mereka pasti akan bekerja secara profesional, apalagi kalau melihat misalnya. Nah, itu selama ini yang kita coba tinggalkan, sehingga siapapun yang meneruskan organisasi ini, mereka akan meneruskan sebuah organisasi yang baik, yang tidak meninggalkan cacat di mata stakeholder, di mata anggota. Bahwa ada yang kurang nyaman, ya udahlah, Nabi aja dicaci maki, apalagi hanya Imran Nating gitu. Yang penting jangan dengan sengaja meninggalkan cacat di dalam organisasi. Tapi dengan perkembangan AKPI yang kakak pegang kendali organisasi sampai bisa diterima oleh internasional, bahkan menjadi tuan rumah, itu kan akan berat nanti. Minimal harus lebih di atas dari apa yang kakak lakukan kan. Kalau stuck oke. Tapi kalau turun ke bawah itu kan akan jadi blunder juga nanti. Itu kakak nanti apa yang akan kakak persiapkan untuk ketum yang baru nanti? Ya, ini akan menjadi pesan bagi seluruh anggota AKPI, juga akan menjadi pesan bagi calon-calon ketua umum bahwa sudah ada standarnya AKPI seperti ini. Maka pastikan Anda tidak turun dari situ. Nah, ini sebenarnya yang pengen kita dengar dari para kandidat. Seperti apa konsepnya mereka, strateginya mereka atas capaian AKPI yang ada saat ini. Bagaimana bisa lebih meningkatkan lagi. Nah, ide-ide brilian ini kita harapkan dari para calon kandidat. Jangan yang kampanye masih level calon ketua RT, calon ketua RW gitu, jangan. Kita ini organisasi profesional. Kita sudah jadi member internasional, bahkan saya sampaikan tadi vice chairman dari lembaga kepanitan se-Asia Pasifik. Maka ya cara kita mempersiapkan diri untuk menjadi ketua umum juga harus siap dengan kondisi itu. Dan bekal dari itu semua adalah kenali organisasimu, kenali aturan main organisasimu. Karena kalau tidak mengenali organisasi, tidak mengenali cara bermain di organisasi, bagaimana mau memimpin organisasi ini? Nggak bisa. Jadi fatsun organisasi harus ditaati. Cara berpikir organisasi, nggak boleh cara berpikir bohir gitu. Cara berpikir tuan tanah nggak boleh, harus cara berpikir organisasi supaya dia bisa mengurus organisasi. Itu kira-kira yang kita harapkan dengan capaian yang ada sekarang untuk bisa diteruskan oleh para siapapun yang berminat untuk menjadi ketua umum nantinya. Tapi itu menjadi tantangan untuk kita katakan 10 orang ya, karena kan ada yang 3, ada yang 2 gitu kan ya, pasangan 10 orang ini kan kader-kader terbaik AKPI, dimana ini tantangan dari kakak dan sekjen untuk mereka teruskan minimal start atau harus lebih di atas gitu ya. Harus lebih di atas, nggak boleh start, nggak berkembang, dia harus lebih. Pokoknya setiap periode harus memberikan capaian yang lebih dari kepengurusan yang ada dari sekarang. Maka semua harus membawa minimal satu model kampanyenya AKPI menjadi lebih baik, itu harus. Keempat-empatnya harus membawa tagline itu. Kemudian ada tagline spesifik, silakan. Tapi AKPI menjadi lebih baik itu harus terus digaungkan oleh para kandidat. Karena kalau enggak, ya nanti start darinya tuh bahkan turun. Kak, dengan kiprah AKPI yang di kancah internasional itu naik juga nih, ada stigma di masyarakat, bukan masyarakat, di anggota terutama itu, bahwa AKPI ini bukan organisasi
profesional lagi, tapi lebih banyak ke organisasi olahraga. Karena banyak futsal, banyak apa segala macam. Itu kakak nanggepnya bagaimana? Kurator ini advokat akuntan publik sehari-hari bergelut dengan mengurusin budel padat, sehari-hari bergelut dengan kerjaan mencoba mencapai perdamaian antar para pihak. Itu effort yang sangat luar biasa dan melelahkan. Kenapa AKPI memfasilitasi anggota kita sekali seminggu kita siapkan fasilitas, mau badminton, mau futsal kita fasilitasi untuk melepaskan itu. Jadi jauh sekali kalau dikatakan organisasi olahraga, bahwa kita melaksanakan sekali setahun di setiap ulang tahun. Ya iya dong, namanya ulang tahun kan. Ada lomba nyanyi kita buat, ada lomba bola, ada golf, ada badminton. Nah kecuali kalau hari-hari kita bikin, ini organisasi apa sih? Organisasi kegiatan itu kan hanya ada di setiap ulang tahun kita. Lalu kemudian di setiap minggu kita menyiapkan siapapun yang mau datang di Kuningan, kita siapkan lapangan satu untuk melepas penat, yang kedua untuk mengakrabkan mereka. Forum ketemu mingguan, karena kalau rapat terus mingguan kan ngapain? Jadi ada forum olahraga, mereka bisa datang bersilaturahim, yang mau futsal, yang mau badminton. Jadi jauh lah kalau bilang organisasi olahraga, jauh lah. Saya sendiri bukan atlet, sekalipun dulu iya gitu. Sebelum jadi ketum udah, karena ada cedera jadi tidak begitu aktif lagi. Karena sebentar lagi mungkin kakak kenal Bang Jo Ricardo, dia mau bikin senam lantai. Bukan hanya itu, dia mau bikin, kan dia mancing mania sudah, dia mau bikin senam lantai di AKPI gitu. Tetapi itu isu ya kan, maksudnya ya syukur alhamdulillah kakak bisa jawab itu, karena supaya memberikan pemahaman juga untuk anggota yang lain. Kak, ini sebenarnya isu, ada lagi nih isu sepele, isu lagi-lagi saya kan mengumpulkan isu, saya paling kepo, jadi kesempatan kali ini saya mau memuaskan diri untuk bertanya sama kakak mengenai menjawab isu-isu ini. Isu ini dipandang sepele, ya nggak juga bisa harus sepele, tapi ini butuh jawaban. Salah satu kemarin tuh jargon, karena kami yang wawancara, ini jargonnya itu bahwa ada pelanggaran anggaran dasar di sini terkait dengan laporan keuangan. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap, tapi harus saya tanya karena ini untuk menjawab dari pertanyaan para anggota kakak. Baik. Bagaimana kakak menyikapi isu ini? Saya mendengar itu bahkan 2 hari atau 3 hari lalu ya, di grup kita, ada grup WA namanya AKPI kita, itu ramai sekali membahas tentang laporan keuangan. Saya hanya diam, saya tidak menimbrung di situ karena nanti menjadi hot. Tapi akhirnya kemudian sesama anggota saling menimpali, saling menjelaskan, dan kemudian tenggelamlah yang mengangkat isu gitu. Karena kenapa? Ini yang saya bilang tadi, sama untuk menjadi pengurus organisasi itu dia harus kenal organisasinya gitu. Jangan hanya baca sekilas tiba-tiba tahu. Sama lah kalau gitu belajar agama, jangan nonton YouTube, baca sekilas sudah merasa tahu. Berguru sana sama ulamanya, berguru sama romonya, sama pendetanya sana, biar tahu, jangan baca sekilas. Oh, laporan keuangan melanggar anggaran dasar. Tahu nggak di mana dipertanggungjawabkan laporan keuangan? Dan ini perlu diketahui oleh seluruh anggota AKPI. Makanya terima kasih Hukum ID mau podcast dengan kami pada hari ini, mengundang kami untuk podcast. AKPI sudah diatur dengan sangat cantik sebagai organisasi. AKPI itu pertanggungjawabannya bukan di akhir periode kepengurusan. Oke. Banyak organisasi kan pertanggungjawabannya di akhir kepengurusan, katakanlah 5 tahun, 3 tahun. Di AKPI enggak. AKPI itu pertanggungjawabannya setiap tahun. Pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban kegiatan itu harus wajib dilakukan setiap tahun, paling lambat di bulan Agustus. Di RAT. Di dalam rapat anggota tahunan. Jadi Anda bayangkan hebatnya AKPI, para pendiri merancang organisasi ini. Jadi kami ini mulai terpilih di tahun 2022 Agustus. Maka pertanggungjawaban pertama kami itu di 2023 tentang keuangan dan kegiatan. Jadi agenda RAT itu ada 3: pertanggungjawaban kegiatan, pertanggungjawaban keuangan, dan release and discharge bagi pengurus.
membebaskan pengurus karena telah diterima laporan kegiatan dan keuangannya. Dan ini sudah kita lakukan di 2023, sudah kita lakukan di 2024. Khawatirnya saya nih, anggota yang menanyakan ini, satu, tidak tahu bahwa ada pertanggungjawaban setiap tahun, mungkin dipikirnya 3 tahunan lalu dianggap pengurus tertutup. Atau dia tidak tahu juga bahwa ada rapat anggota tahunan yang seluruh anggota berhak datang, berhak lihat kegiatan apa aja sih, berhak mengecek keuangan apa aja sih. Apalagi kemarin kita bukan paper lagi laporan pertanggungjawaban kita, tinggal di scan aja, kayak seumur hidup bisa disimpan tuh di handphonenya gitu. Tinggal baca di situ. Tidak bisa misalnya, saya mau sekarang pertanggungjawaban, nggak bisa. Organisasi itu meminta setiap tahun. Lalu dari 2024 ke 2025 tunggu Agustus nanti pertanggungjawabannya. Minggu ini kita akan ketemu dengan auditor karena kita audited keuangannya. Kita akan kemarin proposal dari kantor akuntan publik sudah dikirimkan ke kita. Kita akan segera menunjuk mereka untuk mengaudit kita. Nah, jadi atas pertanyaan Mbak Rizka bahwa ada pelanggaran anggaran dasar, saya nggak tahu di mana pelanggarannya. Karena kita sudah mempertanggungjawabkan di setiap tahun di dalam rapat anggota tahunan, kegiatan dan keuangan. Dan ada release and discharge bagi pengurus. Karena telah diterima LPJ keuangan dan kegiatannya. 2024 juga sudah di Agustus kemarin untuk periode keuangan dan kegiatan 2023-2024. Nah, yang sekarang kalau mereka minta buka sekarang untuk tahun sekarang ya nggak begitu aturan mainnya. Tunggu di Agustus nanti. Mau lihat di sekretariat sebelum RAT juga boleh karena kita memang tempatkan di sekretariat, tapi kan hampir nggak pernah ada yang mau lihat tuh. Tapi boleh ya? Oh boleh banget karena seperti itu diatur. Sayangnya memang mereka ini RAT 1, RAT 2 bukan mereka ya, maksud saya anggota kita di RAT tahunan itu kurang tertarik. Mereka baru hadir di RAT yang ketiga. Karena kenapa? Di RAT ketiga ini menjadi 4 agenda. Agenda terakhir adalah pemilihan ketua umum. Jadi agenda RAT 1 tadi hanya pertanggungjawaban keuangan dan program kerja plus release and discharge-nya. Lalu kemudian nanti di ketiga sudah ada pemilihan ketua umum. Nah, di sini baru ribut. Di sini baru hadir. Biasanya RAT ini paling hadir 300-400 orang. Nah, tapi kalau yang sudah ketiga ini 3 tahun lalu aja hadir 870-an orang. Maka kemungkinan perkiraan kita RAT nanti kita di Agustus ini akan hadir sekitar 1000-an orang. Nah, ini menjadi beban besar juga secara keuangan karena kita harus mencari hotel yang bisa menampung sampai 1000 orang dengan classroom. Dan sebagaimana Rizka ketahui, AKPI selalu membuat kegiatan pasti di Hotel Bintang 5 kita bikin kegiatan karena itulah bentuk layanan kita kepada anggota supaya capek-capek berpikir banyak orang harus mendapatkan layanan yang maksimal. Nah, jadi tentang itu tadi pertanyaannya melanggar anggaran dasar laporan keuangan ya kita anggap agak kurang paham aja mungkin, tidak hadir di RAT jadi dia tidak tahu kalau ada pertanggungjawaban tahunan. Mungkin dipikirnya pertanggungjawaban 3 tahunan. Jadi kemana aja nih hampir 3 tahun nggak pernah terbuka. Mudah-mudahan ditanya dari anggota memang yang tidak begitu paham organisasi. Ya kita sayangkan kalau sampai itu dari pengurus organisasi, apalagi mengenal proses AKPI lalu dia misleading dalam memahami proses pertanggungjawaban kegiatan apalagi keuangan. No worry kepada seluruh anggota AKPI kita audited. Sekarang saya sampaikan tadi lagi proses mau diaudit, jadi ya setiap saat boleh dilihat sangat-sangat terbuka laporan keuangan AKPI dan kita lumayan banyak. Dan ini juga bisa diakses sama seluruh anggota. Mau misalnya penasaran nggak bisa tidur gara-gara itu ya bisa datang ke sana. Datang itu. Anggaran dasar kita mengatur 3 hari sebelum RAT kita sudah harus menempatkan. Silakan ada datang. Tapi seperti saya sampaikan tadi, ketika nggak ada agenda pemilihan nggak ada yang peduli itu. Bahkan sampai hari H pun ketika kita menyampaikan pertanggungjawaban untuk itu pun yang hadir cuma itu tadi. Mungkin 100, mungkin 200, paling banyak 300. Tapi kalau tahun ketiga ada agenda pemilihan, udah langsung rame semua itu. Tetapi sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, itulah hebatnya AKPI. Di akhir periode, ini langsung muncul kepedulian yang luar biasa. Ini sebenarnya kita harapkan bertahan sampai 3 tahun ke depan setelah terpilih. Sayangnya, begitu sudah terpilih tenggelam lagi nih. Ada memang yang spesialis baru aktif di tahun ketiga, habis itu nggak peduli lagi apa ya AKPI, apa ya kegiatannya. Baru muncul lagi pas ada agenda menjelang pemilihan. Nah, tapi sekali lagi,
kejadian itu berulang setiap 3 tahun dan alhamdulillah selalu positif hasilnya. Dalam artian begitu selesai pemilihan, kita kembali lagi semua guyup menjadi satu. Dari 4 calon, bukan 4 ya, 10 ya, calon pemimpin AKPI, kan ketum sekjen, sebenarnya sih pemilihannya ketum aja kan? Ketum. Sekjen ketum itu embel-embel aja. Embel-embel. Iya. Jadi kita katakanlah 10 orang. Sudah embel-embel dalam artian hanya bagian dari strategi kampanye. Karena yang dipilih itu hanya ketum. Tapi begitu sudah terbentuk kepengurusan, sekjen, waketum itu strategis kalau mereka mampu memposisikan dirinya dan bekerja sesuai dengan jabatannya. Ya. Dan itu tantangan ke depan. Dan 10 orang calon pemimpin AKPI ini kan kader-kader terbaik di AKPI juga, karena nggak mudah untuk memimpin AKPI yang sudah berjalan autopilot lagi, ya kan? Jadi harus ada strategi dan jangan muncul 3 tahun sekali, ya. Tapi dari 4 tahun yang muncul sekarang ya. Yang muncul, ya akan ada kelima ya, nggak tahu juga ya. Kayaknya enggak ya. Kita nggak tahu karena belum penutupan itu ya. Anggaran dasar kita menyatakan bahwa paling lambat 30 hari sebelum jadwal pemilihan mereka sudah harus secara resmi menyatakan akan maju. Nah, sekalipun kalau sekarang sudah ada 3 yang mendeklar, ada 1 yang kemarin di Korup sudah beredar undangannya, tanggal 19 Juni ini akan deklarasi. Jadi insya Allah akan ada 4. Apakah mungkin 5-6? Masih sangat mungkin. Ya. Jadi bagaimana kakak memandang 4 calon terbaik ini? Siapapun anggota AKPI sepanjang memenuhi syarat, dia berhak running untuk menjadi calon ketua umum. Apapun kapasitasnya, apapun kapabilitasnya, sepanjang dia anggota AKPI dalam memenuhi syarat, maka dia berhak. Nah, hanya saja memang menjadi pesan saya selaku anggota yang sudah hampir 16 tahun menjadi anggota AKPI, pastikanlah bahwa anggota yang kita pilih adalah benar-benar mereka yang telah mengenal organisasi ini gitu. Mereka yang mengenal organisasi AKPI, supaya cara berpikir organisasi, jauh dari kepentingan pribadi, tapi benar-benar untuk kepentingan organisasi. Kenapa? Makanya di dalam organisasi, hampir setiap anggaran dasar organisasi mensyaratkan salah satu syarat calon ketua umum itu adalah pernah menjadi pengurus organisasi tersebut. Hampir di semua organisasi itu salah satu syaratnya. Apa filosofi dari organisasi? Semua organisasi mencantumkan itu di anggaran dasarnya, supaya anggota yang akan memimpin menjadi ketua umum bukan kerabitan. Dia benar-benar telah mengetahui, telah mengerti organisasi apa yang akan dia pimpin. Aturan main organisasinya seperti apa yang akan dia pimpin. Iuran anggota seperti apa, besarnya iuran anggota, mengelola kegiatan seperti apa. Pendeknya, gitu. Long story-nya, siapapun yang akan memimpin AKPI, dia benar-benar harus mengenal di dalam dan luar, sehingga sejak hari pertama dia tidak perlu mentor. Organisasi yang ngeri kalau ada mentor, ada matahari di belakangnya yang akan menggait dia terus. Ini yang bahaya, nggak boleh. Siapapun menjadi ketua umum, maka dia harus mampu menggerakkan organisasi. Ingat, menggerakkan organisasi, bukan menggerakkan pengurus. Jangan berharap bahwa ketika terbentuk kepengurusan, seluruh kepengurusan akan aktif. Pengalaman saya di mana-mana, karena organisasi seperti ini kan organisasi sukarela gitu. Kita nggak digaji, kita nggak dibayar, kita nggak dihonor gitu. Bahkan tidak sedikit kita berkorban untuk organisasi. Dan itu harus dikenali dengan baik oleh mereka. Nah, silakan anggota menilai, karena saya tidak boleh menunjuk satu persatu ini bisa, ini tidak bagus. Silakan anggota menilai dari kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi. Pastikan bahwa dia bekerja untuk organisasi.
Ketika dia bekerja untuk organisasi, maka bisa dipastikan seluruh anggota akan menikmati layanan yang sama. Dan itu suatu turun-temurun bisa dibuktikan dari sejak periode pertama dari Bang Titung sampai terakhir tahun kemarin Bang Jimmy, lalu sekarang saya, itu tidak ada yang berubah. Dan itu kita syukurin bahwa siapapun yang memimpin AKPI, semua layanan sama. Bahwa kok hanya dia saja yang terlibat, itu kan bergantung siapa yang mau ikutan gitu. Kalau nama lu udah di pengurus tapi tidak pernah mau hadir, ya gimana mau terlibat gitu. Dan gimana mau mengenal? Dan gimana mau mengenal? Benar, namanya ada di SK tapi nggak pernah ikut, nggak pernah terlibat, gimana mau mengenal organisasi? Yang ada malah dia salah-salah gitu, menafsirkan organisasi. Ini yang bahaya bagi organisasi kita ke depannya. Karena kakak udah ungkit sedikit mengenai keuangan. Iya. Ada salah satu visi misi menurut saya menarik ya. Kenapa menarik? Karena ya organisasi harus melayani anggotanya, yaitu pendidikan gratis, ya kan? Nah, kalau menurut saya gratis ya, namanya gratis ya kan? Itu kan layanan dari organisasi. Menurut kakak itu bisa dilakukan nggak di organisasi? Ya, pendidikan lanjutan gratis. Ini sebenarnya bagus banget kalau bisa dilakukan ya, pendidikan lanjutan gratis. Sayangnya, saya khawatirnya ini bisa dianggap melecehkan para kaum profesional. Profesional kok gratisan gitu. Bisa kita lihat organisasi-organisasi profesional lainnya. AKPI ini kewajiban mengikuti pendidikan lanjutan, profesi kurator ya, di organisasi apapun, itu 1 kali mengikuti pendidikan lanjutan dalam 5 tahun. Hanya wajib 1 kali. Bandingkan dengan konsultan hukum pasar modal, kebetulan saya dengan kehormatan di sana, HKSK, itu wajib minimal 5 SKP dalam 1 tahun. Jadi dalam 5 tahun harus 25 SKP. Berarti harus 5 kali minimal mengikuti pendidikan. Dan itu semua bayar, nggak ada yang gratis. Lihat notaris, mereka harus mengumpulkan semua nilai, bayar nggak bayar semuanya. Lihat akuntan, lihat dokter, udah. Lihatlah seluruh organisasi profesional bahwa pendidikan lanjutan itu memang ya itu kalian bahwa mau mencari ilmu, bukan yang gratisan. Yang kedua, karena saya juga agak mengikuti isu itu, niatnya bagus bahwa ini dalam rangka mengembalikan bentuk layanan atas iuran yang telah dibayarkan oleh anggota. Masa iya anggota sudah bayar iuran, masa tidak bisa lagi menikmati pendidikan gratis? Nah, ini yang harus dipahami. Iuran di AKPI itu sekarang 2,5 juta untuk 5 tahun. Jadi, bayarnya per 5 tahun. Per 5 tahun. Dan alhamdulillahnya AKPI itu anggotanya tertib bayar iuran. Banyak organisasi kan payah mengumpulkan. Kalau kita alhamdulillah anggota kita tertib membayar iuran. Terus kalian bisa tahu nggak? 2,5 juta itu dibayar oleh anggota kita iuran setiap 5 tahun. Ini kadang saya bercanda ke teman-teman. Tahu nggak berapa Rizka yang anggota dapatkan dalam 5 tahun dari organisasi? 15 juta rupiah minimal. Atau katakanlah buruk-buruknya 11 juta anggota dapatkan secara gratis dari organisasi, dari iuran hanya 2,5 juta. Dari mana itu? Hadir di 5 kali RAT. 5 tahun berarti 5 kali RAT. Dan itu kan tidak bayar. Kita adakan di hotel bintang 5. Biayanya per orang itu minimal 1 juta. Conference day berikut dengan goodie bag. Bahkan kalau yang setiap 3 tahunan itu bisa 1,5 juta lebih karena kita full day. Siang sampai malam. Dari hadir di 5 kali RAT saja, anggota itu sudah mendapat 5 juta rupiah minimal. Hadir lagi di 5 kali Natal misalnya bagi teman-teman yang Nasrani. Sama 5 juta. Itu gratis mereka datang. Hadir lagi di 5 kali buka puasa. 5 juta, jadi 15 juta. Sementara iuran hanya 2,5 juta. Oke. Oh dulu, jangan, saya kan tidak hadir di sana. Ya udah kita hitung lagi. Iuran 2,5 juta. Anggota kita saat ini saya sampaikan di awal tadi kira-kira 1.600. Katakanlah yang aktif 1.300 izinnya. Atau udah kita ambil aja lah 1.500 yang aktif lisensinya sampai dengan hari ini. Kalau bayar iuran 2,5 juta per 5 tahun berarti sekitar 3,5 miliar. 3,5 miliar kita bagi 5 tahun, kalau nggak salah berapa itu? Sekitar 750 juta. Berarti iuran anggota terkumpul 750 juta untuk membiayai kegiatan AKPI setiap tahun.
Akpi setiap tahunnya itu minimal 3 miliar kegiatannya Akpi di luar pendidikannya. Ya 1,5 sampai 2 sampai 3 miliar biaya rutin yang harus dikeluarkan Akpi. Jadi pasti iuran tidak nutup gitu. Jadi kalau dikatakan kita mau memberikan layanan gratis karena mengembalikan iuran anggota, ya itulah tadi rumusnya. Anggota mendapatkan lebih dari 10 juta selama 5 tahun. Yang kemudian iuran sendiri, kalau hanya iuran memang amat sangat membantu, dan alhamdulillah karena tertib anggota kita membayar, tapi itu tidak cukup untuk merunning Akpi. Beruntung bahwa kita ada selalu saldo dari pelaksanaan pendidikan reguler, pendidikan rekrutmen. Nah, itulah yang membiayai operasional Akpi di luar dari donasi-donasi anggota kita yang sangat baik, yang selalu membantu setiap kegiatan-kegiatan Akpi. Jadi konsepnya bagus. Hanya kalau menurut saya pribadi agak kurang pas itu dibawa ke organisasi profesi. Yang kedua, dan ini yang amat sangat berbahaya, tidak boleh ada kesan bohir untuk memimpin Akpi. Jangan nanti anggota merasa tidak enak untuk komplain, untuk protes. Kalau protes saja lo ikut pendidikan udah dikasih gratis juga, itu tidak boleh. Gratis itu membuat kita berada sedikit terjajah dari orang yang memberikan fasilitas gratis. Dan saya dari dulu paling menentang ada arah menunjukkan jiwa-jiwa feodalisme. Jadi jangan dilihat bahwa segratisan karena ada iuran. No, itu pembelajaran yang tidak bagus bagi organisasi profesional. Nanti teman-teman tidak bisa bersuara lagi, mau membantah, mau menolak. Jangan malu, kita udah gratis kok. Hebat kok pengurus sekarang ini kasih kita gratisan. Akhirnya tidak ikut kalau jadi. Anggota merasa tidak berani menegur pengurus karena udah dikasih gratisan. Ini tidak boleh. Saya maju 3 tahun yang lalu hanya karena tidak ingin ada stigma itu. Nggak boleh ada yang merasa hebat, nggak boleh ada yang merasa bohir, nggak boleh ada yang merasa paling jago di organisasi, karena ini dirunning oleh anggota yang setiap saat ketika ketua umumnya macam-macam bisa dicungkil keluar. Saya selalu mengandalkan dengan salah satu partai yang tidak ada jagoannya, setiap saat bisa berganti, bisa dicongkel, dan partai itu tetap menjadi partai salah satu partai besar di Republik. Saya selalu mengandalkan Akpi seperti itu. Jadi nggak boleh, itu tuh hal yang metode yang salah. Itu hanya layak di pilkades, di pilkada, di pilgub, di organisasi profesional. Itu kurang elok. Tapi niatnya bagus. Hanya mungkin perlu diskusi lagi internal, karena itu agak kurang elok untuk organisasi profesional. Bahwa ada event-event gratisan itu tadilah. RAT gratis 5 kali, Natal gratis 5 kali, buka puasa gratis 5 kali, dan itu semua kita lakukan di hotel bintang 5 dan berikut ada goodie bag-nya. Yang kalau hadir di semua event itu minimal 15 juta. Atau mungkin yang muslim hanya hadir di Natal dan RAT minimal 10 juta dia dapat. Dari iurannya 2,5 juta rupiah. Nah itu kira-kira kalau sampai alasannya kita ingin mengembalikan iuran, trust me, iuran yang kita kembalikan ke anggota jauh lebih besar daripada yang anggota bayarkan. Dan itu salah satu bentuk pelayanan organisasi. Pasti itu bentuk pelayanan organisasi. Belum lagi kita merunning sekretariat kita yang 5 lantai, 7 lantai, bahkan kalau dihitung dengan basement, itu kan tidak kecil operasionalnya. Staff kita di sana yang harus kita gaji gitu. Itu tidak kecil. 750 juta iuran per tahun itu amat sangat tidak cukup untuk merunning Akpi. Ya, seharusnya malahan 2,5 juta itu 1 bulan kali. Kurator gitu loh, ya kan? Maka 5 tahun. Itu tadi perbandingannya. Hanya 1 kali bikin, bandingkan dengan yang lain. Setiap tahun wajib organisasi lainnya, dan bayar sama 2,5 juta, ada yang 3 juta bayar. Lihat aja deh, sederhana aja kok. Ngecek pasar modal, ngecek notaris, ngecek akuntan, ngecek dokter, dan mungkin organisasi profesi lainnya yang menerapkan kewajiban SKP untuk pendidikan lanjutan. Nggak ada yang gratisan. Tapi niatnya bagus, hanya konsepnya beda, apalagi kalau dianggap mengembalikan iuran. Itu totally wrong. Itu totally tidak mengerti, tidak memahami Akpi, tidak mengetahui pendanaan di Akpi gitu. Ya, itu salah satu bentuk statement Kakak tadi bahwa harusnya datang setiap tahun gitu ya, agar lebih paham. Harusnya aktif, hadir di rapat-rapat sehingga benar-benar mengetahui. Tapi sekali lagi tuh niatnya bagus, hanya bentuknya yang agak kurang pas untuk sebuah organisasi profesional.
Karena kegelisahan saya pribadi adalah itu tadi, jangan sampai ada yang merasa saya hebat, saya bisa membiayai semuanya. Itu sama sekali tidak boleh. Orang tidak berada sekalipun di AKPI sepanjang dia anggota AKPI, dia berhak memimpin AKPI ini. AKPI milik semua kan? Yes. Dan ketika ada konsep-konsep siapapun terpilih harus ada gratis-gratisan, itu menjadi beban nanti. Bahwa hanya yang kaya yang boleh menjadi ketua umum AKPI, hanya yang punya duit yang banyak, kerjaan yang boleh memimpin AKPI, itu nggak boleh. Itu organisasi bisa rusak. Pelan-pelan organisasi akan rusak. Itu sama sekali tidak boleh terjadi. Dan gendong-menggendong juga dilarang lah ya sebenarnya. Gendong-gendong. Ya kakak ngerti kan, jadi misalnya setiap suksesi pasti ada gendong-menggendong apa gitu. Paham bahwa kita mendukung siapa, saya sampaikan tadi, keempat calon ketua umum ini adalah anggota kita, yang silakan para anggota memilihnya karena mereka telah memenuhi syarat, sekalipun ofisialnya nanti akan diverifikasi oleh panitia. Tetapi saya yakin mereka semua sudah memenuhi syarat untuk memimpin AKPI. Tinggal para anggota nanti yang menilai siapapun dari mereka yang memiliki kapasitas, dan yang paling penting adalah kenal dengan AKPI. Itu paling penting. Kalau dia nggak kenal AKPI, aduh, trust me, nanti dia akan kelola dengan lembaga-lembaga yang lain. Mengelola AKPI ini agak unik. Ada hatinya di sana, ada profesionalnya di sana. Bahkan sometimes-nya keseringan kita harus berkorban waktu, finansial. AKPI kaya, tetapi pengurusnya dalam beberapa kondisi harus berkorban finansial demi untuk AKPI. Dan ini harus dikenali oleh para calon pemimpin AKPI. Dan AKPI itu seperti tadi saya ulangi lagi, adalah milik semua. Milik semua. Nggak ada eksklusivitas. Nggak ada eksklusivitas. Nah, tapi isu itu ada nih kan, bahwa itu saling seperti mata rantai yang tak terputus ya pertanyaannya ya. Eksklusivitas itu di AKPI sangat kental katanya. Ya kan, ada blok, ya kita sebut aja UGM, ada blok Unhas, ada blok ini, blok Mahaka mungkin nanti segala macam itu. Kakak menyikapi ini bagaimana nih? Itu tidak bisa dipungkiri. Sekalipun saya pribadi tidak pernah memberlakukan atau menerapkan eksklusivitas, tetapi kemudian klaim-klaim pihak luar itu tidak bisa dipungkiri. Karena kenapa? Memang siapapun yang terpilih tentu dia akan mengajak orang-orang yang kira-kira bisa dipercaya, bisa bekerja sampai akhir. Saya pribadi, Mbak Rizka, alhamdulillah, saya sejak sekolah sudah ketua OSIS, kuliah ketua senat. Udahlah, saya emang udah di organisasi sejak awal. Makanya begini-begini aja karena sibuknya di organisasi gitu. Dan alhamdulillah semua saya tinggalkan, tidak ada cacat. Saya selalu bercanda ke teman-teman bahwa saya ini calon presiden suatu saat. Maka saya tidak boleh tiba-tiba nanti saya mencalonkan, ada yang buka, dulu udah ketua senat begini, dulu ketua OSIS begini. No way. Tapi orang tidak suka, udahlah, prinsip saya Nabi aja banyak yang tidak suka, apalagi Imran gitu. Tapi kalau dibilang eksklusif, no way. Tapi saya paham di mana titik sebagian anggota menilai eksklusif. Saya pernah dipanggil oleh senior kita, saya dinasihati, saya sebut saja namanya Bang Ricardo. Imran, kenapa kamu tidak bisa melibatkan seluruh pengurus untuk bekerja gitu? Nah, saya sampaikan beliau karena beliau adalah guru saya, orang yang amat sangat saya hormati. Bang, salah satu kelemahan, kalau mau dibilang kelemahan dalam style kepemimpinan saya adalah setiap saya terpilih menjadi pemimpin, salah satu komitmen saya pertama adalah saya tidak akan mengurus pengurus. Oke, saya sampaikan ke Bang Ricardo, saya hanya akan mengurus anggota saya. Saya tidak mengurus pengurus. Jadi jangan pernah mimpi di organisasi manapun saya memimpin, saya jadi ketua umumnya atau saya jadi pimpinan di situ, saya akan ngurusin mereka, ayo dong, aktif dong, ayo dong, mari dong, ikut dong, no way. Tetapi saya pastikan semua kegiatan AKPI dilakukan secara terbuka, kita rapat, dan rapatnya AKPI memfasilitasi mereka yang sibuk, kita rapat offline plus luring. Jadi kita ada zoomnya, ada rapat di tempatnya. Jadi meskinya semua anggota tahu setiap kegiatan kita gitu. Tapi tetap saja ada yang terlibat, dan saya selalu membuat cadangan backup. Karena organisasi tidak boleh berhenti melayani anggota. Makanya dianggap eksklusif loh. Kok kepanitiaan kemarin dia lagi, kepanitiaan dia lagi. Coba lihat SK. SK ada semua orang-orang ini. Tetapi yang aktif ya dia lagi gitu.
Dan bagi saya pribadi yang sudah terlibat bukan hanya di AKPI, di organisasi manapun, itu tidak heran. Yang peduli organisasi memang ya hanya kadang orang itu aja gitu. Tetapi coba lihat SK ke setiap kepanitiaan, ada semuanya. Tetapi yang aktif itu itulah ya, karena itu tadi saya mengurus anggota. Saya sampaikan ke Raffles, Pak Sekjen, tidak boleh tidak melayani anggota, tidak boleh ada kegiatan yang tidak jalan hanya karena pengurus atau panitia yang tidak ikutan. Kerahkan anak kantormu, saya kerahkan anak kantorku, saya kerahkan adik-adik saya yang kenal, terlibat dong. Nah ini mungkin yang kemudian dianggap eksklusif. Mereka di SK hadir rapat nggak pernah, memberikan nasihat tidak pernah gitu. Nah ini yang kemudian, oh dia aja, ya iyalah. Bukan karena saya menginginkan dia aja, tetapi saya menginginkan organisasi ini jalan, anggota terlayani, calon peserta pendidikan terlayani. Maka siapapun yang mau bekerja, gabung. Waduh nanti dibilang saya lagi, udahlah. Yang penting anggota terlayani dan Anda tidak mengambil kepentingan pribadi dalam setiap kegiatan itu. Nah ini yang mungkin saya ingat Bang Gerik, tapi itu salah berat. Saya bilang ya mungkin orang menilai salah cara kepemimpinan saya, tetapi bagi saya Bang, saya bilang yang penting dalam melayani anggota, bukan melayani pengurus. Capek lah Rizka kalau saya sibuk ngurusin pengurus, japri satu persatu, ayo dong ikut dong. No way bagi saya. Once Anda bersedia menjadi pengurus, maka saya menganggap Anda sudah siap berkomitmen mengurus organisasi. Anda dimasukkan ke panitia, menjadi panitia pengarah, menjadi wakil panitia pengarah, maka saya anggap Anda berkenan. Tapi kalau Anda tidak pernah muncul, tidak pernah mau hadir, ya sudahlah. Tetapi mestinya udahlah, tidak hadir, diam aja lah, nggak usah lagi tidak eksklusif. Lawang Anda di SK nggak pernah ikut kok. Kan malu nanti kalau kita buka satu-satu siapa aja yang teriak di SK nggak pernah nongol, malu lah pasti. Tapi saya pribadi bukan orang yang melakukan itu karena semua adalah anggota kita, semua adalah sahabat saya. Hanya ini menjadi correction bagi kita. Kenapa makanya AKPI tidak boleh sembarang dipimpin. AKPI harus dipimpin orang yang ngerti organisasi, memahami AKPI, memahami maruahnya AKPI gitu. Jadi ya supaya kenapa dia mau berkorban untuk AKPI. Jangan dipikir bahwa semua menggunakan anggarannya AKPI. No. Dalam keadaan tertentu kita harus menggunakan dana pribadi kita untuk kepentingan AKPI. Gitu. Ya. Dan itu nggak mudah juga ya? Oh enggak. Ya hanya orang yang memang punya jiwa organisasi yang bisa melakukan itu. Kalau nggak punya jiwa kepedulian organisasi, dia nggak bisa. Pasti semua rembes ke organisasi, pasti semua rembes. Jadi kakak bantah, nggak ada itu eksklusivitas? Nggak ada eksklusivitas. Bahwa kalaupun dia ya karena dia yang mau kerja gitu. Satu pertanyaan Ricardo, Bang Ricardo yang selalu teringat di telinga saya. Cemana rapat? Sudah habis kue? Ngerti nggak ada pertanyaan Bang Ricardo itu? Gimana rapat kalian? Kuenya udah habis? Karena hampir setiap rapat aktif kue pasti berlebih dari sejak zaman Bang Ricardo sampai hari ini. Karena kenapa ya? Yang datang cuma segitu, kue disiapin untuk pengurus tapi yang datang hanya segitu. Dan yang pasti humas nggak datang kan? Ke Ayat. Tapi Ayat bagus, kalaupun dia tidak hadir, dia mendelegasikan adiknya. Kayak kemarin dia di pendidikan reguler kita, dia humas. Dia tidak bisa hadir, dia memerintahkan salah satu anggotanya untuk hadir. Dan dia memang selalu seperti itu, delegasi ke Ayat itu. Nah, tapi ada satu lagi yang menjadi kegundahan. Jadi kakak ini kan pendampingnya adalah Bang Raffles, yang notabene beliau sekarang maju nih jadi calon ketua umum. Bagaimana kakak bisa melepaskan konflik of interest? Karena di satu sisi orang pasti akan menunggu ketum mengendorse misalnya gitu sekjen atau apalah itu namanya, ya biasa kan kalau advokat berpikir itu ngeri-ngeri sedap gitu kan. Jadi bagaimana kakak? AKPI sudah sangat terlatih dengan itu Rizka. 2016 Bang JP itu ketum AKPI, running menjadi caketum lagi. Kurang nakal apa Bang JP boleh memanfaatkan momen itu sebagai ketua umum yang kita akan running. Buktinya nggak ada apa-apa tuh, fair play aja. Bang Jimmy Simanjuntak 2022 dia ketua umum, running lagi menjadi calon ketua umum.
Dia manfaatkan dengan nakal nggak forum RAT itu supaya dia terpilih? Enggak tuh. Jadi kalau soal itu, no worry, Akpi sudah cantik mainannya, apalagi Raffles hanya sekjen gitu. Apalagi Raffles hanya sekjen. 2 ketum aja maju lagi, mereka tidak bisa memanfaatkan apa-apa. Karena kenapa? Forum RAT ini sangat terbuka. Justru saya akan tersinggung sebagai anggota kalau dinyatakan, oh ketua umum bisa mengatur. Saya sebagai anggota tersinggung, saya sebagai peers tersinggung. Karena kenapa? Akpi itu fair play. Akpi itu fair play gitu. Semua terbuka, dan yang paling penting adalah anggota kita adalah orang-orang profesional. Coba aja main curang, coba aja main nakal, di kotak suara nggak ada suara Anda. Mungkin di grup WA, mungkin di grup IG boleh besar, mantap cak ketumku, tapi percayalah, di kotak suara ada nyoblos lain. Dan saya sudah mendapatkan bukti itu. Yang tadinya di grup mana saya ketahui mereka di sana, begitu selesai tum, ini fotonya saya coblos ke tum tadi. Padahal saya tahu dia bukan juga si diehard, tetapi paling sering menyuarakan orang sana gitu. Tapi dia memilih kita pada hari H. Itulah profesionalismenya. Mereka tidak akan peduli begitu. Anggota kita orang profesional, siapa yang coba main aneh-aneh bisa tidak dapat suara nanti, kecuali dari diehardnya. Tapi kalau dia hanya setengah support, apalagi swing voters, percayalah arah mereka adalah ke profesional. Ini sekaligus masukan kepada 4 kandidat. Tunjukkanlah bahwa Anda profesional. Yakinilah bahwa anggota Akpi ini profesional. Bahwa Anda punya diehard, percayalah itu nilainya kecil. Nilai terbesar di Akpi adalah orang-orang profesional yang hanya akan memilih ketua umumnya yang mereka yakini juga adalah orang profesional, yang akan bekerja dan sudah membuktikan dedikasinya untuk Akpi. Ya. Tidak di forum resmi Kak, tapi apakah Akpi dalam hal ini Kakak membuka dialog, ruang dialog untuk para kandidat, menyampaikan visi misi secara terbuka untuk anggota nanti? Kan nggak pernah ada nih debat atau apa, karena hukum ID berkenan menjadi host ya. Wah keren banget tuh. Menjadi tuan rumah gitu kalau diizinkan. Baru 2 hari lalu apa semalam ya di grup rumah kita mulai ada yang menyuarakan, karena memang itu akan sangat bagus kalau bisa dilakukan. Karena pemaparan visi misi dalam forum resmi RAT itu kan waktunya singkat, yang kemudian itu kan satu arah. Jadi akan sangat bagus, tapi kita lihat nanti. Kita belum membentuk kepanitiaan, mungkin dalam 1-2 minggu ini akan segera kita bentuk kepanitiaan. Kita serahkan nanti ke SC dan OC mendesain, tidak boleh lagi ketua umum ikut-ikutan di situ terlalu jauh. Jadi Akpi mau bikin forum itu? Kalau disepakati oleh para kandidat, kita menyerahkan nanti ke para kandidat, tetapi 2 hari lalu udah mulai diperbincangkan tuh di grup. Udah mulai ada diskusi gimana mekanismenya, ada 3, ada yang 2. Ya, jangan dipikirkan itu waketum dan sekjen ini pemilihan ketum, bukan pemilihan sekjen, bukan pemilihan waketum. Waketum dan sekjen nanti itu ada ketika sudah terbentuk dalam SK. Bahkan ini saya selalu bercanda. Ketika dulu saya maju dengan Raffles sebagai kandidat, begitu saya menang, saya bilang, Flash, lo jangan tenang dulu ya, lo belum tentu jadi sekjen dulu gitu. Padahal kita udah menang nih, karena lo baru resmi jadi sekjen ketika saya keluarkan SK lo sekjen. Kalau tiba-tiba saya keluarkan SK saya nunjuk orang lain, lo mau apa? Itu baru sah. Jadi poinnya adalah yang akan berdebat adalah para ketum, dan kalau itu memang bisa dilakukan dan hukum ID siap sebagai host, live streaming, lo keren banget itu. Mudah-mudahan para kandidat nanti berkenan. SC dan OC juga nanti bersedia memfasilitasi, itu akan sangat bagus. Syukur-syukur bisa ada umpan balik dari audiens gitu ya, visi misinya. Kalau satu arah ya percuma juga gitu. Dia udahlah di RAT aja lagi. Ide yang bagus Mbak Rizka, mudah-mudahan para kandidat nanti berkenan supaya kita bisa menggali lebih dalam para kandidat ini. Berarti tergantung Insan melalui 4 kandidat ya. Coba Insan, yakinkanlah para kandidat. Karena mereka adalah orang-orang pilihan kita gitu. Jadi kita nggak perlu bahas masalah pencapaian Akpi karena pasti udah
Publik lah yang menilai. Ya, publik yang menilai, anggota juga menilai. Anggota yang menilai. Dan kalau ada yang mau nanya Kak, tiba-tiba nih ada yang biasa 3 tahun ini kan pasti ada yang mau coba-coba kritis. Ya. Nanya, apa sih pencapaian AKPI? Itu boleh ya nanya ke sekretariat, lihat itu piagam-piagam atau bagaimana gitu kan, biar dia mudah gitu. Boleh banget. Dan hampir kan setiap kegiatan kita kan sebenarnya di broadcast, bisa lihat di IG kita. Sebenarnya bagi organisasi profesional seperti kita sederhana sekali cara menilainya. Anggota terlayani nggak? Satu. Yang kedua, hubungan dengan stakeholder, dalam hal ini AKPI kan license kita kan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum. Bagus nggak hubungannya dengan kementerian? Kalau itu bermasalah, berarti ada problem di organisasi. Bagus nggak hubungannya dengan lembaga peradilan gitu? Jangan juga dianggap bahwa AKPI harus mengatur pemerintah, AKPI harus mengatur Mahkamah Agung, itu berlebihan gitu. Mereka itu government, masa iya AKPI mau ngatur mereka? Masa iya mereka harus mengikuti maunya AKPI? Yang nggak seperti itu. AKPI organisasi itu adalah mitra kita. Bagus nggak? Ada kendala nggak, dipersulit nggak? Sepanjang itu nggak, udahlah. Kemudian nama AKPI di pasar, sederhana cara mengujinya. Ketika AKPI buka pendidikan, peminatnya seperti apa? Kapan butuh 1 hari 2 hari baru terpenuhi, berarti kita merosot. Ini enggak, kita masih hitungan menit close. Itu sederhana cara mengujinya. Kalau AKPI sudah nggak bagus, kau udahlah kesana lah. Padahal kita ini lumayan mahal, sekalipun kemudian saudara-saudara kita sekarang kalau nggak salah semua harganya sama sekarang kan gitu. Nah, Itu rate dari Menkum atau rate dari organisasi, dari organisasi? dari AKPI. Karena bayangkan di pendidikan reguler AKPI ya, kita itu tidak pernah membuat kegiatan bukan di bintang 5. Orang sudah bayar 50 juta, yang 45 plus 5, maka kita harus memberikan layanan yang istimewa. Setiap peserta kita bagikan tab gitu, supaya mereka tidak perlu lagi ada kertas yang banyak mereka tenteng. Makanan kita penuhi mereka selama proses pendidikan. Yang kedua, memang kita dengar ada anggota pendidikan terlalu mahal. Ini aneh menurut saya. Lawang mereka bukan anggota kita, belum jadi anggota kita, ngapain mau dipikirin gitu. Kalau kita mahal ya sudah, daftar aja di organisasi lain gitu. Kenapa kalian sama juga organisasi lain sama juga. Masa AKPI yang kita anggap katanya wow terus lebih murah gitu? Ya enggak lah, di mana hitungannya? Sederhana aja ya. Jadi saya kadang, di mana lah logika kawan-kawan ini terlalu mahal pendidikan AKPI, sampai saya kadang berpikir jangan-jangan ini bohir ini. Mungkin dia mau membiayai 5 orang anggota, kemahalan nih, dia pengen yang murah, berarti itu kepentingan kau gitu. Sepanjang sederhana parameternya, orang masih tertarik nggak ke AKPI? Para pengajar masih berkenan nggak ngajar di AKPI? Sepanjang itu masih jalan, udahlah, itu parameter sederhana. Nggak usah kita pakai parameter jelimet gitu. Karena anggota yang menilai gitu, bukan suara 1-2 orang yang lantangnya 3 tahunan, bukan itu. Lantang 3 tahunan. Lantang 3 tahunan gitu. Habis itu tiarap, nggak kenal AKPI, pemilihan baru muncul lagi, kayak buzzer gitu jadinya. Ya. Mungkin bisa ditanya dia jadi buzzer NU atau bukan? Enggak lah, tetapi sekali lagi Mbak Rizka, yang harus dikedepankan bahwa inilah menariknya AKPI. Ada kayak buzzer, ada tiba-tiba jadi aktivis 3 tahunan. Dan saya selalu menganggap itu part of strategic team campaign-nya mereka barangkali. Karena kenapa? Terbukti begitu selesai pemilihan, guyup lagi, selesai lagi. Karena kalau itu bukan bagian strategi, mestinya baper tuh. Selesai pemilihan masih akan ada ini, enggak. Berarti saya yakin segala isu yang dilebar, segala seolah-olah buzzer, seolah-olah baru muncul 3 tahunan, mungkin part of strategi kampanye masing-masing orang. Hanya saja harus hati-hati menjaga diksi, karena orang di luar AKPI bisa menilai, loh, ada apa nih AKPI? Kok tiba-tiba berantem, kok kayak pecah? Ini yang harus disadari oleh para anggota kita, bahwa terlepas bahwa cara-cara itu adalah strategi kampanye, diksinya dijaga, karena itu bisa merusak citra AKPI. Syukur-syukur kalau orang luar mengikuti pasca pemilihan bahwa kita guyup lagi. Kalau mereka tidak ngikutin, taunya cuma sebelum pemilihan, itu akan mendegradasi sedikit AKPI nanti di publik yang tidak mengenal AKPI gitu. Kak,
sekali lagi pencapaian itu kakak udah nggak bisa kita bahas lagi karena udah internasional. Apa ada target, mungkin kakak punya target pada saat pertama kali memegang kendali itu ada targetnya apa, ini ada target yang belum kesampaian kak? Kalau target amat sangat banyak yang muluk-muluk yang kita inginkan, tetapi akhirnya tersadar kita bahwa keterbatasan waktu, sehingga kita memprioritaskan layanan anggota itu yang paling mudah. Fungsi sekretariat harus kita berdayakan dengan baik untuk bisa mensupport anggota, untuk bisa mensupport kerja pengurus. Target saya dulu adalah itu, ketika mau jadi ketua umum, saya harus pastikan bahwa tidak boleh ada yang merasa jagoan, tidak boleh ada merasa bahwa gue yang paling aktif. Menurut saya alhamdulillah itu sudah tercapai, bahwa tanpa saya aktif tidak jalan, buktinya jalan tuh gitu. Jadi tidak boleh ada yang mengklaim seperti ini. Nah, yang kedua, layanan sekretariat, hubungan sekretariat kita dengan Kementerian Hukum dan HAM, perpanjangan, bahwa sesekali ada anggota hubungan saya, tuh ini kok susah banget, apa masalahnya, ini ngupload datanya, oh itu udah bukan urusan FP, itu kan sudah urusan sistem di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi apapun masalahnya, oke, nanti kita bantu deh sekretariat, bicarakan dengan kementerian, ada apa, kok bisa terhambat mengupload data. Hubungan internasional yang tadinya kita totali tidak ada, kemudian itu terjalin. Kita menjadi anggota INSOL. Juni nanti kita akan ada RAT INSOL, pemilihan ketua INSOL seluruh dunia praktisi kepelitan. Lalu kemudian kita hadir di 2 forum pembahasan unsitral tentang kepelitan. Kita hadir di markas besar PBB di New York, kita hadir di Vienna, di Eropa, di markas PBB sana. Itu adalah merupakan bagian dari membawa nama AKPI ke forum internasional. Dampaknya apa? Itu dampaknya ke AKPI dikenal. Akibatnya apa? Para anggota juga akan merasakan dampaknya. Mungkin belum saat ini, belum menikmati. Tapi kapan dia masuk ke forum internasional, ketemu praktisi dari mana? Oh, AKPI, I know AKPI, misalnya kayak gitu. Oh, Anda anggota AKPI, yes, sudah anggota INSOL, sudah menjadi anggota RIOF, yang saya bilang tadi, Regular Structuring Insolvency Organization Forum. Oh iya, dan itu berdampak, nggak berdampak bagi anggota kita AKPI, dan itu kita harapkan memang ini terus di-maintain gitu, karena hubungan internasional tidak bisa lagi dikesampingkan ke depan. Apakah saya puas diri dengan capaian itu? Tentu tidak. Tentu tidak, masih ada banyak PR, dan ini yang sebenarnya kita inginkan dari 4 kandidat yang ada sekarang ini. Apa cara dia untuk membuat AKPI lebih jokes lagi, lebih keren lagi ke depannya. Itu harusnya yang mereka kedepankan gitu. Kalau hanya sibuk kok ini, bukan orang profesional menurut saya itu. Sekarang apa capaianmu, bagaimana, apa targetmu, tapi kau mau bagaimanakan ke depan, bagaimana cara mewujudkan itu baru keren gitu. Kalau cuma sibuk laporan keuangan ini, aduh itu pakai pilkada saja itu. Dan apa yang kakak akan titipkan atau diwariskan, ini loh ya, yang sudah berjalan, kita jalankan, ini yang nanti kalian harus lakukan gitu. Nah, dari tadi saya ngomong ngerti organisasi, paham organisasi. Syarat memimpin AKPI yang tidak boleh lolos karena dia bisa merusak hubungan AKPI dengan pemerintah. Siapapun calon ketua umum harus memahami protokoler. Salah kita dalam protokoler itu bisa berdampak dalam hubungan. Saya tidak perlu cerita, tetapi AKPI pernah merasakan masa-masa sulit di situ karena ketidakpahaman akan protokoler. Maka selama 3 tahun ini Sekjen selalu teks saja begini. Protokoler kita berhubungan di lembaga pemerintah. Pemerintah itu kadang ngomong seperti ini. Kalian udah punya duit, kalian udah kayak para operator, panggung kita pun kalian ambil. Karena kan bagi profesional pemerintah, salah satu keunggulannya mereka adalah menikmati protokoler kan gitu. Nah, siapa yang akan memimpin AKPI harus memahami protokoler itu. Gak boleh dia selonong boy memimpin, oh saya kan ketua umumnya ini gitu. Gak boleh. Harus memahami protokoler tata cara berhubungan dengan pemerintah, harus memahami protokoler tata cara berhubungan dengan Mahkamah Agung. Kalau ini kita jaga, dan itu 3 tahun yang kita coba bangun dan alhamdulillah berhasil dengan baik.
Tapi jangan juga berlebihan. Pengen akpi yang ngatur pemerintah, pengen akpi yang ngatur Mahkamah Agungnya, janganlah gitu. Jadi protokol ini harus kita jaga. Nah, ini yang berbahaya bagi organisasi kalau tidak bisa menjaga protokol. Jadi saya ingatkan kepada yang keempat, calon kandidat, kalau masih agak kurang paham, mulai dari sekarang belajarlah protokoler berurusan dengan pemerintah seperti apa. Jangan hanya menunduk, jangan hanya senyum ketika ketemu menteri atau dirjen gitu. Ketika tiba-tiba yang hadir hanya staf, tapi dia lupa dia hadir sebagai wakilnya dirjen, lalu dia treat sebagai staf. Wah, bisa susah kita nanti gitu. Dan itu pernah terjadi? Pernah jalani masa itu, dan kami pernah agak dimarahin oleh salah satu lembaga negara hanya karena mereka merasa tidak dihargai dalam konteks itu. Dan itu kalau kita ubah kembali, kita kembalikan kembali posisi menjadi normal, karena itu berdampak bagi akpi. Dan yang anggota tidak pernah tahu. Kerja-kerja seperti ini kan anggota tidak pernah tahu, cukup dampaknya yang anggota rasakan gitu. Jadi protokolnya itu harus dikuasai oleh siapapun yang akan memimpin akpi, kalau mau menjalin hubungan dengan stakeholder dengan bagus. Dan seperti yang kita tahu, kalau dalam tanda petik pemangku kepentingan ini ngambek, agak lama ya bapernya ya. Lama dan berdampak anggota. Berdampak anggota. Yes. Kak, apa lagi Kak pesan yang Kakak ingin sampaikan untuk 4 calon ketua umum, Ya. kader terbaik kami? Yang Rizka sampaikan tadi bahwa jangan sampai orang luar menilai lo ada apa dia. Maka tolong para calon ketua umum, saya tidak mau mengatakan bahwa jangan kritik saya, silakan kritik saya. Saya ngomong kemarin, Anda katanya di roasting, Anda di... I don't care about it. Sepanjang yang di roasting adalah ketua umum, sepanjang yang di roasting adalah Imran Nating sebagai ketua umum, silakan. Karena memang itu haknya anggota. Nah, tapi kalau sudah pribadinya Imran Nating kalian mau korek, kita bisa bikin cerita baru. Dan harus saya kejar sampai tuntas kalau itu urusan pribadi. Tapi kalau Imran S. Ketum, haknya seluruh anggota. Satu suruh menjadi ketua umum. Kalau nggak mau di roasting, nggak mau diprotes, nggak mau dicaci oleh anggota, jangan ketua umum, itu risiko. Maka, karena ada orang luar yang memantau, saya ingat prosesi 2019. Kenapa pertama kali kita melibatkan seluruh perwakilan dari calon ketua umum sebagai panitia? Kita mengundang perwakilan dari calon ketua umum untuk kita tempatkan di SC, supaya fair play. Kita ingin memberi contoh ke organisasi profesi lainnya. Begini loh cara berdemokrasi. Wow, dipandang semua orang bagus sekali, diksi dijaga, fair play sampai terpilih ketua umum kita, sehingga sekalipun kalah satu suara, sama sekali no isu, seketika itu juga memberikan ucapan selamat dan mendukung di belakangnya. Karena kenapa semua berjalan fair. Nah, itu yang kita pesankan kepada para 4 kandidat, bahwa apapun strategi kampanyenya, seperti apapun, jaga diksi. Karena ini tidak hanya diikuti oleh anggota kita, ada orang luar. Takutnya mereka tidak begitu paham cara main kita. Takutnya mereka pasca pemilihan mereka tidak ikuti. Jadi kepada para 4 kandidat, dan mungkin ada kandidat lagi yang muncul muncul di kemudian hari, jaga nama baik akpi, jaga capaian akpi, hati-hati membangun diksi. Jangan pokoknya apapun saya lakukan, yang penting saya menang, jangan. Akan cukup lama mengobati kalau akpi yang luka di luar gitu. Kalau person-person yang luka, apalagi pejabat organisasi, sudah santai lah. Tapi kalau sampai akpi yang tercoreng, akan cukup sulit. Dan kita dengar, Rizka tadi di luar dari ini menyampaikan, saya pun juga mendengar. Dan yang saya dengar itu justru dari lembaga negara. Kok ada begini. Jadi itu semua orang memonitor kita. Nah, ini harus dijaga. Nah, problemnya memang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ngerti organisasi. Kalau orang nggak ngerti organisasi, dia hanya akan memikirkan dirinya gitu. Padahal Anda akan memimpin akpi, maka apapun konsep, apapun strategi Anda selalu ada di dalam. Bahaya nggak ya bagi akpi ya? Kalau bagi ketum tidak berbahaya, biarin aja ketum ini. Tapi bagi akpi bahaya nggak nih? Merusak nama baik akpi nggak nih? Gimana Anda memimpin akpi sementara Anda sendiri dari sekarang sudah merusak nama baik akpi? Itu nggak boleh terjadi. Itu pesan kepada para kandidat, jaga diksi, jangan sampai merusak akpi. Kalau tadi
cantik sekali bahasanya ya. Jangan sampai api yang terluka karena Yes, akan lama sembuhnya. lama sebenarnya. Tapi kalau ketum, sekjen, pengurus ya biarlah. Anda mau jadi ketum, mau jadi pengurus, ada siapa Anda kalau saya caci gitu. Tapi kalau api itu lama memulihkan. Ya. Baik, eh, apalagi Kak yang ingin Kakak sampaikan yang belum saya tanya mungkin? Terakhir mungkin dari saya pasti dalam memimpin AKP pasti jauhlah dari sempurna. Maka itulah kenapa teman-teman harus menyiapkan konsep untuk menyempurnakan AKP ke depan. Ada juga yang nanya, Tum, kok hanya 1 periode, kenapa nggak 2 periode? Saya sampaikan, saya nggak punya alasan untuk 2 periode gitu. Ngapain mau 2 periode? Mungkin agar sustainable, Karena berkesinambungan. menurut saya ya, sekalipun mungkin ini lebih pada saya pribadi, menurut saya kondisi aktif sekarang sudah on track ya. Bahwa masih ada PR yang belum tuntas, itu hanya menyempurnakan supaya lebih mulus di track yang ada sekarang. Maka itulah tugas ketua umum. Tidak perlu lagi ada yang melanjutkannya gitu. Yang kedua, kita ingin membangun, saya pribadi ya, tetapi ini tidak boleh, bukan berarti harus diikuti dan lain. Kita ingin membangun kultur bahwa jangan sampai ada yang merasa enak di AKPI gitu. Gue mau 2 kali, enak di AKPI karena kenapa itu tadi? Anggaran kita insya Allah cukup untuk merunning organisasi. Ini forum nasional lagi, panggung nasional lagi. Itu jangan sampai terjadi. Biarkanlah AKPI ini menjadi organisasi profesional, dan memang kalau cukup 1 periode cukup. Kecuali memang ada target yang ada, ini harus tercapai benar demi kebaikan AKPI, yang mungkin silakan 2 periode. Nah bagi saya masih ada, tapi itu tidak harus saya, siapapun nanti ketumnya bisa meneruskan program-program itu, maka 1 periode Cina. Jadi saya tidak punya alasan untuk merunning AKPI 2 periode ini. Tapi alasannya tidak hanya regenerasi. Satu itu ya, bahkan kalau saya ngomong ke senior, saya pernah dipanggil untuk para senior untuk melanjutkan lagi, lalu saya sampaikan AKPI ini organisasi yang sangat energik gitu, kegiatan kita banyak, maka tidak cocok dipimpin oleh yang berumur 50 tahun. Nah saya enak nih ngomong karena kebetulan dari para kandidat tidak ada yang berumur 50 tahun. Kalau ada kan bisa offside saya. AKPI ini cocok memang dipimpin oleh mereka yang berumur 40-an tahun gitu. Jadi 40 ke 50 itu sangat pas memimpin AKPI. Kalau kita di Islam kan usia 40 itu usia yang mature gitu, untuk memimpin sebuah lembaga, memimpin organisasi. Kalau di bawah itu agak berisiko juga gitu. Nah maka saya memastikan saya pribadi ketika sudah sekarang berumur 50 tahun sudah tidak cocok untuk memimpin organisasi yang luar biasa energiknya ini. Karena udah 50. Sudah 50 tahun. Tapi Kak Ismak bilang kan 55 baru dikatakan senior. Oh, Jadi gitu. kalau belum 55 masih. Makanya saya nggak bilang ke senior, saya nggak bilang 50 gitu. Jadi sehingga dan organisasi ini bagusnya dipimpin oleh mereka yang berumur 40 ke 50 Kalau tahun. beliau kan udah senior. Ya udah lebih 55 lagi. Senior 2 kali, senior. Senior. Ya. Jadi AKPI ini adalah organisasi yang sangat besar dan tidak mudah untuk memimpin AKPI ya, karena unik ya AKPI itu, gitu ya. Bukan tidak mudah sih, karena isinya adalah orang-orang profesional, orang-orang yang kritis. Maka siapapun pemimpinnya harus mampu memahami bahwa anggota saya ini adalah orang-orang profesional. Maka seluruh langkah Anda dalam menjalankan organisasi, pastikan jangan melecehkan keprofesionalan anggota Anda ini. Ya. Dan ibarat kata harus bisa jadi pawang ya. Oh yes, harus. Apapun situasinya, dia harus tetap mampu menahkodi organisasi sampai selesai. Gitu. Dan please, don't take advantage. Don't take advantage. Itu yang paling penting tuh, Ya. kata terakhir. Tapi kalau seandainya ada yang tunggang menunggangi, pada akhirnya akan berdampak ke AKPI. Bahwa ada yang menikmati keberuntungan dengan menjadi ketum, silakan sepanjang Anda tidak meng-create untuk mendapatkan keuntungan itu. Tetapi kalau itu berjalan dengan sendirinya, ya itulah karena Anda ketua umum. Tetapi kalau Anda meng-create supaya semua itu lari ke ketua umum, percayalah organisasi akan rusak. Karena semua orang akan tahu di kemudian hari.
atau harus bisa melepaskan juga bahwa di belakangnya ada kru atau siapa, Harus. atau remote-nya dipegang gitu. Yes, tidak boleh ada dua matahari. Tidak boleh ada dua matahari. Orang selalu ngomong, Imran itu ada James. Tanya aja James. Saya 6 tahun jadi sekjen yang nggak pernah kita ada urusan duit, nggak pernah ada urusan pekerjaan. Saya jadi ketua umum nih, sekalipun ke kantornya James nggak pernah. Orang selalu pikir, Imran itu James. James itu orang yang sangat hebat ketika mengkader orang, dia tidak akan ikut cawe-cawe di situ. Paling kalau ada offside dia akan ingatkan dia. Dan ini kita inginkan, siapapun yang memimpin API, pastikanlah bahwa karena kapasitas dan kapabilitas Anda untuk memimpin API. Jangan karena ada di belakang yang akan membantu Anda meremote, percayalah, organisasi akan rusak. Gak boleh ada satu orang yang merasa hanya gue yang bisa merunning API, hanya gue yang bisa membuat API sempurna. Wah, rusak nih API gara-gara Imran gitu. Udahlah, bahwa ada satu dua orang tidak happy, 1.600 anggota kita orang profesional gitu. Gak mungkin kita bisa menyenangkan semua. Yang pasti, jangan pernah dengan sengaja menciderai anggota, jangan pernah dengan sengaja ingin merusak organisasi. Dan don't take advantage. Don't take advantage. Baik Kak, terima kasih banyak buka-bukaannya. Jadi kita belak-belakan ya. Yes. Karena saya cari kakak udah lama banget. Mohon maaf, baru berkesempatan. Tapi karena ini penting, makanya saya WA terus. Karena situasi memang panas banget. Iya. Dan kakak ngerasa itu ya? Mungkin bagi orang luar panas banget. Bagi kita, memang seperti ini. Setiap 3 bulan menjelang Agustus, riaknya seperti ini yang saya sampaikan tadi. 13, 16, 19, 22, begitu selesai pemilihan, selesai. Nah, kenapa? Makanya pentingnya menjaga diksi. Karena bagi orang luar mungkin dianggap akan terus seperti itu. Padahal kita di internal aktif, begitu selesai pemilihan, ya guyup lagi, satu lagi. Dan ini kita harapkan tahun ini pun juga demikian. Dan saya sangat berkeyakinan akan seperti itu lagi. Dan nggak ada yang, karena si Anu yang menang, kita jangan ada yang jadi pengurus di kubunya dia gitu. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai. Dan yang menang pun jangan, ya bahwa winner takes all, oke, kita sepakat itu dimanapun. Tetapi jangan kemudian benar-benar itu diterapkan. Nggak boleh ada dia, nggak boleh ada dia. Nah, di kepengurusan kami saat ini semua ada tuh yang kandidat. Bahkan petinggi-petinggi ada semua gitu. Karena kita ingin API kembali guyup setelah pemilihan gitu. Ya. Baik. Terima kasih Kak waktunya di sela-sela kesibukan ini. Tapi yang paling penting adalah kita jadi mengetahui selama ini kan kakak diam. Mau diapain, diketapel, diapain segala macam itu kakak diem aja. Jadi di WA saya bilang terus terang teman-teman ya, saya bilang Kak jangan diam aja, ayo. Gitu. Nah, sepanjang masih ketum sih silakan. Tapi kalau sudah pribadi, tuh. Kalau sudah pribadi kami yang ketapel. Sudah gitu. bikin babat baru deh. Ya, kami nggak akan tinggal dia. Baik, terima kasih Kak waktunya. Semoga propose kami tadi itu kakak dukung. Jadi nanti mungkin kami akan tuangkan itu dalam 1 tahun. Ya, kalau boleh coba aja dikirim gitu untuk menjadi host biar nanti jadi masukan. Karena 2 hari lalu sudah mulai Bang JP Challenge, ayo dong bikin debat dong. Bukan debat, ada anggota Abdul Haris Nasution kalau nggak salah, dia mulai lempar bikin dong JP masuk, menarik nih. Tapi kemudian ada timnya salah satu kandidat, gimana caranya, gimana konsepnya, gimana gininya, kayak gitu. Sebenarnya kami konsepnya bukan debat ya, tapi diskusi publik bagaimana menata API ke depan. Karena seperti yang kita ketahui itu nggak boleh di bawah, tapi minimal di atas. Yes. Ya kalau stuck ya keterlaluan kan gitu. Menarik juga tuh. Jadi tidak perlu ada saring bertanya kandidat dengan kandidat, tapi kandidat dengan audiens itu. Iya, audiens. Jadi kita ada panel juga. Tapi hadir 4 audiens. Ada 4. Dan mereka tidak boleh saling challenge, tapi mereka hanya langsung ke audiens. Iya. Bagus juga tuh, fair. Jadi karena kalau challenge, kalau saling serang terus apa, boleh sih di situ, tapi itu kan tergantung hostnya. Dan sebagai media kami harus netral. Menarik tuh, buatin coba turnya nanti. Saya sebagai ketum sampaikan ke SCOC, menarik nih kalian buat nih. Jadi para kandidat tidak perlu khawatir karena mereka tidak akan ada saling serang, mereka hanya dengan audiens.
yang karena yang mereka butuhkan itu juga kan, Iya. voters kan. Betul. Jadi supaya jangan ada beli kucing dalam karung Betul. atau gajah dalam apa ya. Nggak ada dalam kulkas. Baik, terima kasih Kak waktunya. Makasih. Semoga Kakak selalu sehat Insya Allah. dan menghantarkan api ini memberikan legacy yang kita semua nggak boleh lupa ya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Ciao.